Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Jayan Praceka, salah satu pemilik dari Zafira Utama Farm. Zafira sudah berdiri 4 tahun lalu. Kita rintis bersama-sama berdasarkan pengalaman kami di dunia peternakan dan juga basic keilmuan kami yang di dunia peternakan juga. Pada dasarnya kita bangun peternakan ini untuk mensuplai atau ikut program swasembada daging, Pak Asep. Awalnya kita bermain sapi penggemukan untuk suplai daging harian di wilayah Subang. Tahun pertama alhamdulillah lancar. Tahun kedua mulai goyang. Pada akhirnya kita putuskan untuk bermain sapi kurban aja. Kita membantu teman-teman yang mau kurban dengan harga yang lebih kompetitif, supaya ada pilihan yang lebih baik lah untuk para calon-calon kurbani, memilih ternak yang lebih bagus dengan manajemen pemeliharaan yang lebih bagus dan juga harga yang lebih kompetitif. Untuk saat ini memang menurut kami yang paling prospek di usia sapi, terutama untuk kami peternak-peternak kecil, yaitu sapi kurban saja. Karena mungkin harga tidak ada intimidasi dari pihak luar. Seperti itu. Sedangkan untuk sapi-sapi harian atau di istilahnya itu kita ngejagal atau potong sendiri, itu kita kalah saing dengan sapi-sapi atau enggak daging dengan daging-daging yang datang dari luar dengan harga yang lebih murah, bahkan jauh lebih murah. Sehingga kita putuskan untuk saat ini kita fokus untuk kurban. Seperti itu, Pak Asep. Adapun memang kendala di kurban pun pertama suplai sapi, Pak. Suplai sapi yang kita jauh jaraknya, misalkan dari Bali lah, dari Kupang. Tapi kalau dengan sekarang transportasi tol laut lebih cepat, jalur darat pun dari Bali 2 hari sampai. Karena kita pakai tol terus, walaupun sapi harus mampir dan istirahat siang hari. Seperti itu. Begitu. 476. Saya kira obrolan sore ini di peternakan Zafira ya. Ya. Peternakan sapi Zafira. Ya. Ketemu sama Kang Jayan ya. Jadi dari obrolan ringan. Kita ketemu barangkali nanti ke depan bisa dikembangkan karena peternakan ini salah satu kegiatan usaha yang menjadi banyak pilihan binaannya Kementerian Sosial ya. Jadi keluarga penerima manfaat dari program penanganan vaksin itu terutama yang di pedesaan itu banyak sekali yang bidang peternakan kan. Iya betul. Atau bidang pertanian. Betul. Nah, kemudian selain bidang pertanian sebetulnya bidang kelautan juga menjadi banyak pilihan ya keluarga penerima manfaat dari binaan Kementerian Sosial. Saya kira sangat beralasan kalau bidang agro dan bidang bahari ini menjadi pilihan. Betul. Karena memang Republik Indonesia ini kan DNA-nya kan kelautan dan agro kan. Agro, pertanian. betul. Sehingga kalau misalkan kita masih banyak mengimpor garam ya, mengimpor ikan, laut, berarti kan ada keanehan kan gitu. Karena laut juga masih melimpah demikian luasnya, begitu ini yang mungkin harus kita manfaatkan, kita kelola dengan baik kan. Betul. Khususnya yang berkenaan dengan pertanian, karena lahan di Republik ini juga masih luar biasa kan. Iya. Nah, seperti sampai sekarang Nusa Tenggara Timur ini kan menjadi produsen ya sapi lokal ya. Iya. Apa namanya itu yang belum bisa ditandingi, termasuk dengan NTB kan begitu. Betul. Cuman yang jadi PR kita, bagaimana caranya supaya para petani di daerah-daerah produsen ini juga bisa lebih baik ya kesejahteraannya kan dengan usaha peternakan ini juga bisa mendapatkan nilai tambah yang luar biasa kan begitu. Betul. Nah, kemudian sebetulnya soal beternak itu kan bukan hanya hobinya orang Nusa Tenggara kan, bukan hobinya orang Bali, tapi banyak juga orang-orang yang di Pulau Jawa ini kan yang senang beternak kan. Betul. Nah, di satu sisi Pulau Jawa ini kan market yang luar biasa kan. Betul. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih
binaan-binaan Kemensos ini, misalkan ya keluarga penerima manfaat yang fakir miskin ini di satu wilayah atau satu provinsi nanti bisa bekerja sama nih dengan provinsi lain, misalkan dari wilayah NTB, NTT gitu kan, Sulawesi, Bali, bisa bekerja sama dengan keluarga penerima manfaat yang ada di wilayah. Contohnya misalkan dalam konteks sekarang kan Subang kan, Subang juga kan masih punya lahan yang cukup luas, kurang lebih sekitar 200.000 hektar lahan yang belum termanfaatkan dengan baik. Simpelnya, bisa nggak sih lahan yang cukup luas ini misalkan menjadi tempat untuk fattening ya, tapi dengan model padang savana gitu, ya gitu, seperti di negeri orang, seperti di New Zealand, di Jepang atau di Belanda kan begitu. Jadi sapi itu hak asasi binatangnya kan memang di alam terbuka kan begitu. Betul. Dan akan lebih sehat, daging juga akan lebih bagus kan begitu. Betul. Dan pada akhirnya biaya untuk operasional pun relatif lebih kecil. Itu jadi tantangan ya. Betul. Oleh karenanya mudah-mudahan nanti ke depan barangkali nanti Subang bisa mengawali ya bagaimana merintis kerjasama bisnis BUMD ya, di antara BUMD misalkan Subang dengan daerah-daerah lain yang lumbung ternak, kemudian nanti Subang ini menyiapkan hanya dalam konteks fattening ya, mengemukannya saja, kemudian kerjasama sehingga nanti keuntungan yang bisa diperoleh dari dua kelompok KPM ini akan bisa lebih bagus kan begitu. Betul. Ini saya yakin dengan kebersamaan ya, dengan keterlibatan pemerintah yang total nanti memberikan perhatian kepada masyarakat kecil. Kemudian juga tidak kurang kita kan banyak SDM yang handal seperti Kang Jayan ini juga kan alumni IPB nih. IPB, betul. Ya, jurusan peternakan yang ilmunya sangat mumpuni, ya itu mungkin bisa menjadi salah satu aktor atau pelaku yang bisa kita libatkan di sini. Iya. Nah intinya kami dari Kementerian Sosial itu dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang kecil ini tidak bisa hanya cuma Kementerian Sosial, ya kita harus kita sinergikan, harus kita padankan, harus kita aliansikan ya program ini dengan siapapun, gitu, termasuk dengan dunia usaha kan. Terlalu banyak stakeholder mungkin ya Pak Asep ya. Mudah-mudahan nanti kita akan coba pelan-pelan kita sampaikan ke pengambil policy di Subang ya, yang nanti kita mudah-mudahan kalau menarik nanti bisa bikin pilot project ya, sama antara misalkan Subang dengan beberapa daerah, betul. Lumbung ternak begitu. Sehingga insya Allah nanti akan memperoleh manfaat itu bukan hanya pedagang-pedagangnya saja, tapi termasuk masyarakat kecilnya kan begitu, atau para petaninya. Dengan cara seperti ini juga bisa kita jadikan sebagai satu strategi ya, atau cara bagaimana mengakselerasi penanganan kemiskinan ekstrim ya, yang diamanatkan oleh Bapak Presiden ya, bahwa kemiskinan ekstrim ini kan harus kita entaskan di tahun 2024, sehingga harus kita lakukan berbagai terobosan, berbagai cara ya, upaya agar kita padukan peluang yang ada kita manfaatkan, ya, kemudian hambatan tantangan yang ada kita hilangkan. Ya, kemudian kita bersama untuk maju dan sejahtera bersama. Saya kira itu obrolan sore ini. Terima kasih Kang Jayan ya. Sama-sama, terima kasih Pak. Insya Allah nanti kita akan ngobrol lagi yang lebih fokus ya. Mudah-mudahan insya Allah ini lahan di Subang masih luas. Karena memang Pak Asep, kalau untuk merejus kemiskinan dengan berbagai macam pihak memang perlu peran pemerintah mendukung. Apalagi dengan impiannya atau enggak cita-cita seperti yang Pak Asep bilang tadi, bahwa kita harus ada rasa pri kehewanan misalnya. Kita kalau orang Sunda bilang apa, kita kencarkan lah hewannya itu di padang penggembalaan. Memang untuk sektor swasta apalagi seperti kami terbatas sekali untuk memiliki lahan seluas itu. Memang itu perlu turun tangan pihak pemerintah dan berbagai macam stakeholder, mungkin bukan hanya Subang saja nantinya, seperti Kementerian Sosial ataupun yang lain-lain. Nanti mungkin Kementerian Perdagangan atau enggak transportasi dari sana ke sini dipermudah, termasuk segala macam-macam. Teman-teman lembaga misalkan riset ya betul. Kemudian riset dari kampus-kampus IPB, ITB mungkin ya untuk bioteknologi segala macam lah kita libatin ya. Jadi insya Allah dengan kerja bersama ya, apa yang kita lakukan dengan riset ya, supaya apa yang akan kita lakukan bisa lebih mantap gitu, terarah, supaya hasilnya bisa lebih maksimal dan optimal. Amin. Ya. Terima kasih Kang Jayan. Ya, terima kasih Pak Asep untuk kunjungannya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.